Halo semuanya, selamat datang kembali di sesi pembahasan kita. Hari ini kita bakal ngebedah salah satu tool paling revolusioner di dunia Lean Manufacturing, SMED, alias Single Minute Exchange of Dies. Kalau kalian pernah penasaran, gimana sih pabrik-pabrik top dunia bisa gonta-ganti produksi dari satu barang ke barang lain secepat kilat tanpa buang banyak waktu operasional? Nah, disinilah letak rahasianya. Yuk, langsung kita mulai. Coba deh kita bayangin ini sebentar. Pernah kepikiran nggak, apa hubungannya pit stop Formula 1 yang super cepat dan presisi itu sama tingkat efisiensi di lantai pabrik? Di sirkuit balap, setiap detik itu krusial banget kan? Kru mekanik bisa ganti ban dan ngeset mobil cuma dalam hitungan detik biar mobil bisa ngebut lagi di lintasan. Nah, paradigma pit stop inilah perumpamaan yang paling pas buat ngebayangin konsep rapid changeover atau pergantian cepat yang bisa kita aplikasikan di pabrik. Biar gampang dan terstruktur, ini dia alur obrolan kita hari ini. Pertama, kita bahas konsep dasar pengurangan waktu. Kedua, sejarah evolusi efisiensi SMED. Ketiga, kita samakan persepsi soal changeover dan dandori. Keempat, setup internal versus eksternal. Dan kelima, 8 teknik implementasi SMED. Let's go! Oke, masuk ke bagian pertama, konsep dasar pengurangan waktu. Inti dari masalah yang mau kita pecahkan di sini tuh simple tapi mahal. Pabrik itu ibaratnya lagi ngebakar uang setiap kali mesinnya mati dan nunggu disetel ulang. Nah, biar kita satu frekuensi, kita wajib paham dulu metrik operasional yang lagi kita coba pangkas ini. Changeover atau waktu pergantian, itu dihitung dari total waktu yang dibutuhin buat nyetel ulang mesin. Mulainya dari mana? Dari selesainya cetakan produk A terakhir yang bagus, sampai mesinnya berhasil nyetak produk B pertama yang kualitasnya juga bagus. Jadi ingat ya, ini bukan cuma soal waktu bongkar pasang alat, tapi seluruh jeda waktu sampai produksi berjalan normal lagi. Lanjut ke bagian kedua, sejarah evolusi efisiensi SMED. Setelah paham masalahnya, pertanyaannya adalah, dari mana sih ide brilian kayak gini asalnya? Ternyata ini bukan tren kemarin sore loh. Kalau kita lihat perjalanannya, obsesi sama efisiensi ini udah ada dari 100 tahun lalu. Mulai dari tahun 1911 waktu Frederick Taylor dan Frank Kilbreth bikin studi gerak. Terus tahun 1915 Henry Ford udah mulai tuh ngurangin waktu setup. Tapi revolusinya benar-benar meledak di tahun 1955. Waktu itu Taiichi Ohno dari Toyota main ke Amerika Serikat, ngamatin mesin di sana dan nyiptain konsep quick die change. Nah, konsep ini kemudian disempurnakan habis-habisan sama Shigeo Shingo di era 70-an, jadi metode esme terstruktur yang diakui dunia sampai hari ini. Dan bukti dari semua penyempurnaan sejarah itu bisa dirangkum dalam satu angka ajaib ini. 3. Gila nggak sih? Percaya atau enggak, di tahun 60-an, Toyota berhasil pakai prinsip-prinsip ini buat mangkas waktu changeover mesin cetak mereka secara drastis. Dari yang tadinya butuh waktu lebih dari 1 jam, dipangkas habis jadi cuma 3 menit. Ini benar-benar pencapaian luar biasa yang ngubah aturan main dunia manufaktur selamanya. Bagian ketiga, memahami changeover dan dandori. Anggap aja saya lagi jadi penerjemah kalian hari ini. Biar jargon-jargon teknis di lantai pabrik ini nggak lagi bikin pusing. Kita lurusin dulu nih salah paham yang paling sering terjadi. Istilah SMED alias Single Minute Exchange of Dies ini sering banget disalahartiin. Dengar kata single minute, banyak yang ngira kita harus nyelesain pergantian alat benar-benar dalam 60 detik pas. Bukan gitu ya, maksudnya itu angka tunggal dalam menit. Jadi targetnya adalah nyelesain proses changeover di bawah 10 menit. Bisa 9 menit, 5 menit, atau ya 3 menit kayak Toyota tadi. Terus, ada satu istilah Jepang yang pasti bakal sering banget kalian dengar, dandori. Singkatnya, dandori itu secara eksplisit merujuk ke proses fisik dari changeover itu sendiri. Pas operator matiin mesin, nyopot cetakan produk A, terus masang cetakan produk B. Nah, aksi tangan langsung di mesin itulah yang namanya proses dandori. Masuk ke bagian keempat, setup internal versus eksternal. Nah, perhatiin baik-baik, karena disinilah letak nyawa utama dari seluruh metodologi SMED ini. Kita harus narik garis batas yang sangat tegas antara dua hal ini. Di satu sisi, kita punya setup internal atau uchi dandori. Ini tuh tugas-tugas yang mutlak cuma bisa dikerjain pas mesin lagi berhenti total. Contohnya, ngelepas pisau potong. Di sisi lain ada setup eksternal atau soto dandori. Ini adalah persiapan kayak ngecek alat atau manasin cetakan yang bisa kalian lakuin pas mesin masih nyala dan masih memproduksi barang sebelumnya. Kunci rahasianya? Pisahin dua hal ini dan geser sebanyak mungkin beban kerja dari internal ke eksternal. Ini dia strategi utama buat ngebuka kecepatan pit stop Formula One di pabrik kalian. Bagian kelima, 8 teknik implementasi SMED. Teorinya udah paham, sekarang gimana dong cara kita eksekusi di lapangan?
Sebelum kita bahas taktik spesifiknya, kita harus sadar kenapa sih kita mau repot-repot lakuin ini? Di sini kita bisa lihat jackpot operasional yang bakal kalian dapetin. Dengan SMED, kita bisa ngejalanin produksi tanpa harus numpuk stok, yang artinya perputaran barang jauh lebih cepat. Area pabrik kalian juga kerasa lebih lega karena stok berkurang. Produktivitas udah pasti melonjak karena waktu henti mesin berkurang drastis. Dan sebagai bonusnya, kualitas produk juga naik karena risiko error pasca pengaturan bisa dieliminasi. Untung banyak kan? Nah, ini dia amunisi kalian dari Shigeo Shingo buat ngebabat habis pemborosan waktu. Pertama, wajib banget misahin mana yang operasi internal dan mana yang eksternal. Kedua, ini yang paling krusial. Ubah operasi internal jadi eksternal sebanyak mungkin. Ketiga, standarisasi fungsinya ya, bukan cuma bentuk alatnya. Keempat, pakai penjepit fungsional biar nggak perlu lagi tuh muter-muter baut berulang kali. Kelima, manfaatin jig atau alat bantu perantara. Dan terakhir, terapkan operasi paralel, di mana beberapa pekerja bisa kolaborasi barengan, persis banget kayak tim pit stop tadi. Nggak kerasa, kita udah di penghujung pembahasan nih. Sebelum ditutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang menantang buat kalian. Kira-kira, di mana sih letak bottleneck atau hambatan dan dori yang selama ini ngumpet di lini produksi atau permesinan kalian hari ini? Tugas kalian sekarang adalah, besok pas ke pabrik, lihat operasi kalian pakai kacamata baru ini. Temukan momen pit stop kalian sendiri, dan revolusi efisiensi pabrik kalian. Terus semangat mulik, dan sampai jumpa di obrolan seru kita selanjutnya.